Duduk. Happy kita, senang Oh, kita. bagus dong ya, Bagus. Bagus Semua. Oke. Oke ya? Oke. Ngomong apa kita? Closing aja ya. Masih Agak- agak kesima seperti Agak itu. membosankan juga Enggak, ya. penasaran. Itu tadi pertanyaannya kan disegel ya? Iya. Yang nyegel siapa ya? Tugas KPU dong. Oh. Tugas KPU. Enggak ada yang lihat nggak gitu loh? Ada dokumentasinya nggak? Ada, pasti ada. Enggak, takutnya sebelum disegel takutnya gitu loh. Oh, enggak. Enggak ya? Yang- Aman ya? Aman. Ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan? Cukup lah. Cukup ya? Karena kita terkagum-kagum sepertinya ya. Iya, benar. Tapi saya mau Gimana Tapi Bang? saya tertarik gitu ya pertanyaan Gibran ke Prof Mahfud ya soal carbon capture storage. Iya. CCS. Itu sebenarnya Gibran itu dia sudah punya jawaban. Cuma mengetes saja nih Prof Mahfud tuh kenal nggak nih? Tahu nggak nih carbon capture storage ini atau penangkapan dan penyimpanan karbon gitu kan, Iya. capture kan istilah Indonesia. Itu masih hal yang penangkapan baru gitu, emang hal dia. baru. Dan apa yang dijawab Prof Mahfud itu benar. Kalau kita belajar hukum memang begitu jawabannya, benar. Ya kan? Harus ada kajian akademis, kira-kira nih perlindungan apa yang sudah diberikan, ya, perlindungan kepada masyarakat, pada negara gitu kan, potensi pelanggarannya. Dan carbon capture storage ini kan juga sudah ada peraturan Menteri SDM nomor 2 tahun 2023. Iya. Nah, kalau kita lihat di situ, mengingat undang-undang ini, benar Prof Mahfud bilang, Iya. apakah sudah ada undang-undang mengaturnya? Biar nggak Apakah tumpang tindih namanya ya? beda dan sebagainya. Yang dijawab Prof Mahfud itu benar cara untuk bikin aturannya. Nah, tapi karena Gibran seperti menduga-duga, oh kayaknya Prof ini nggak ngerti nih soal. Jadi sebenarnya ini pertanyaan mahasiswa lagi nguji, ini dosen gua pinter apa kagak nih ya? Begitu dijawab, Tahu nggak nih carbon capture storage nih? sorry Pak dosen, Bapak nggak menjawab pertanyaan Nah, saya. seharusnya pertanyaannya gini. Prof, coba sebutkan apa yang dimaksud dengan carbon capture storage? Nah, itu sebenarnya. Baru ya kan, tapi kalau bagaimana bikinnya benar. Aturan-aturan dibikin itu. Nah, sayangnya tadi terakhir ketika Gibran menjawab pertanyaan Gus Muhaimin nggak jawab gitu akhirnya. Slap. Saya nunggu slap-nya gitu. Ternyata nggak di slap. Gimana Bang Deddy? Ya semakin semakin malam gitu ya. Semakin surprise. semakin surprise karena memang ini yang menarik sepertinya kebalikan seperti debat pertama. Tapi dia ini surprise tapi surprise kita begini aja. Harusnya kan gitu dong ya kan? Iya. Enggak, kalau di debat pertama kemarin itu kan mengesankan adanya betul-betul konflik antara Prabowo dengan Anies. Malam ini sepertinya antara Gibran dengan Caimin. Mahfud MD. Justru Muhaimin memerankan Ganjar Pranowo di edisi pertama kemarin kira-kira begitu. Iya. Tetapi Gibran semakin malam saya kira semakin kehabisan materi sebetulnya. Misalnya saja pertanyaan Muhaimin yang cukup strategis menohok gitu ya. Bahkan itu sebetulnya kan menyindir gitu. Apakah mungkin kota-kota yang lain yang tidak punya korelasi dengan presiden begitu ya? Apakah bisa menghadirkan investor sedemikian besarnya seperti Surakarta? Kalau jawabannya sebenarnya pendek saja. Tip and tricksnya adalah bagaimana caranya menjadi anak presiden? Selesai sebetulnya. Iya kan? Artinya Enggak. Muhaimin sebenarnya mengharapkan Kita itu. closing aja, no. Udah. Mas, agak-agak jaga jarak. Kita udah. Jadi biar kita nggak ada tanggung jawab, Mas. Iya. Udah Nah, mulai ini bahaya. perkiraan. Iya, Gitu. iya. Maksud Tapi saya, mungkin nggak Gibran jawab? Ya makanya Gus Muhaimin kalau bisa jadi anak presiden. ya mungkin dalam hati begitu, tapi kan tidak mungkin diutarakan dalam terbuka karena kalau semua wali kota harus berebut bapaknya jadi presiden, saya Tadi kira tidak Gibran mungkin juga. dengan tegas lo bilang bahwa sebelum saya investasi Solo tuh justru lebih besar. Benar nggak tuh ya? Itu tugas abang kita ini. Iya. Menjelaskan apakah itu fakta atau tidak. Tapi kalau dari kacamata awam, artinya perubahan-perubahan yang terjadi bisa dilihat secara kasat mata, saya kira perubahan signifikan memang di eranya Gibran Raka ini. Buming Raka. Di era wali kota Joko Widodo sekalipun, ketika awal-awal Surakarta begitu populer, itu kan populernya SMK. Surakarta 1 km namanya. Iya. Artinya pembangunan itu ya hanya sekitaran 1 kilometer dari kantor wali kota. Hari ini saya kira di era Gibran ini saya kira cukup ya mungkin 2 km lah ya. Artinya Ya. ada Tapi perubahan memang yang kalau cukup dibandingkan signifikan. di zaman Belanda dengan sekarang pesat sekali ya. Iya. Apalagi zaman VOC itu zaman dulu. Bapak Apple to Apple terlalu dong. jauh. Pak. Terlampau jauh. Iya. Kalau dibanding Majapahit? Kuis Pak. Oh ya kuis. Iya, kuis Pak.
hasil kuis ini terakhir ya udah. Sementara. Sementara. Jika Anda diperkenankan membantu berdebat, siapa yang ingin Anda bantu? Hasilnya Pak Muhaimin sementara nih ya, 17% ingin dibantu oleh pendukungnya. 74% Gibran, tinggi sekali ingin dibantu. Kemudian 9% Pak Mahfud. Mungkin karena udah profesor dokter jadi nggak perlu dibantu. Ya, isi kepalanya udah. Ini tadi saya sebetulnya yang tadi mau komentar terpotong tadi ya. Iya. Kenapa Gibran cenderung tinggi? Jangan-jangan memang apa yang disampaikan Gibran itu lebih banyak yang tidak memahami. Satu sisi istilah-istilah asing cukup banyak begitu ya. Bahkan tadi juga sudah disinggung oleh Prof. Mahfud MD tentang ICOR, itu pun Gibran juga keliru dalam memberikan gambaran, di mana dia memberikan gambaran tentang persentasenya, padahal dia bukan indeks. Artinya yang betul adalah Prof. Mahfud MD. Bang Emel, terakhir tadi sebelum closing segmen tadi ya, kita lihat Gibran kan, wah, itu secara komunikasi simbol bahwa gue menang nih atau gue berhasil gini. Sebenarnya bisa juga nih kalau kayak pertandingan tinju pas di sudut ring gitu, ya pelatihnya mungkin wah udah oke tadi hajar mungkin seperti itu kan. Jadi udah mulai padahal sebenarnya tadi ketika menyampaikan visi misi di awal-awal itu Gibran sudah cukup bagus ya.